Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perubah masa depan negara. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini di mana di dalamnya terdapat beberapa item. Di antaranya ada produksi, ada konsumsi, dan ada distribusi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah produksi. Oke. Di kegiatan ekonomi, tujuan pembelajarannya ada mengurai konsep produksi sebagai kegiatan ekonomi, menguraikan konsep distribusi sebagai kegiatan ekonomi, menguraikan konsep konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, dan membandingkan para pelaku ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi sebagaimana di awal tadi saya sebutkan bahwa kegiatan ekonomi itu terbagi dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kali ini kita hanya membahas tentang produksi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan nilai suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Itu pengertian. Sedangkan distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Dalam arti luas, kegiatan distribusi mencakup kegiatan berikut ini. Oke. Kegiatan ekonomi berikutnya adalah konsumsi. Dalam pengertian ilmu ekonomi, konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda atau barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan selain untuk tujuan konsumsi atau menghabiskan kegunaannya. Suatu benda juga dipergunakan sebagai benda produksi karena menghabiskan, menggunakan. Oke. Dalam kata arti kasarnya dalam bahasa sehari-hari kita, jikalau produksi adalah yang membuat, menghasilkan, ya. Jikalau distribusi adalah yang mengantar, ya, pengantaran. Kalau konsumsi adalah yang menghabiskan, ya, memakan. Contohnya di sini ada contoh makan. Oke, lanjut. Nah, untuk produksi sendiri itu terbagi dua, ada produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang selanjutnya dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan barang produksi, barang modal. Barang konsumsi merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi, sedangkan barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Produksi yang berikutnya adalah produksi jasa. Produksi jasa juga dapat dibedakan atas jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan. Kalau di sini kan contohnya ya membuat barang produksi, membuat tepung menjadi roti, membuat tepung menjadi donat. Nah, jikalau produksi jasa
Dia entahkah menjadi seorang supir, menjadi Maxim, atau Grab. Ya, itu contohnya. Jasa, menjual jasa, atau tukang bangunan. Nah, di sini dia produksi jasa. Tukang bangunan, tukang ledeng. Gitu. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor produksi apa saja? Ada faktor alam, ada faktor tenaga kerja, ada faktor modal, ada teori perilaku produsen, dan biaya produksi. Faktor produksi alam. Yang pertama ada air. Air si tanah, ya, itu tanah. Tanah antara lain digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, mendirikan bangunan, pabrik atau perkantoran, jalan raya, dan keperluan lainnya. Tanah juga yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan benda tertentu. Contohnya, tanah dapat digunakan sebagai bahan baku pabrik batu bata atau pabrik genteng. Kedua, faktor produksi alam air. Air merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi umat manusia. Selain untuk minum, mandi, atau memasak, air juga digunakan sebagai pembangkit listrik, sarana angkutan air, dan usaha perikanan. Yang ketiga adalah faktor sinar matahari. Sinar matahari dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup tumbuh-tumbuhan, ya termasuk kita lah. Selain itu, sinar matahari juga digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Faktor produksi alam berikutnya adalah udara. Udara digunakan untuk kincir angin, menyegarkan ruangan, sarana perhubungan udara, dan menunjang kesuburan tanah. Terakhir, faktor barang tambang. Barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, emas, intan, mineral, dan barang tambang lainnya sangat berguna bagi kehidupan manusia. Itu faktor produksi alam. Lanjut, faktor produksi tenaga kerja. Faktor tenaga kerja terbagi kualitas tenaga kerja dan menurut sifatnya. Faktor tenaga kerja menurut tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, tenaga kerja terdidik, dan terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Nah, ini yang contohnya dokter, insinyur, akuntan, dan ahli hukum. Itu terdidik. Tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Contoh, tukang listrik, montir, tukang las, dan sopir. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memulai pendidikan dan latihan. Contohnya tukang sapu jalan, penjaga sekolah, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan. Khusus untuk yang putus sekolah misalnya, ya, tidak mengikuti pelatihan-pelatihan, bisa menyapu aja semua orang bisa. Kita lanjut, tenaga kerja menurut sifat kerjanya. Ada tenaga kerja rohani, tenaga kerja jasmani.
Tenaga kerja rohani yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Contohnya guru, editor, konsultan, dan pengacara. Tuh. Tenaga kerja jasmani yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dan kegiatan dalam kegiatan produksi. Contohnya tukang las, tukang bangunan, pengayuh becak, dan sopir. Nah, gitu. Oke, saya kira untuk kegiatan ekonomi produksi sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.